Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabat. Semoga kita bisa istiqomah menjalankan sunnah beliau sampai akhir hayat, bisa mendapatkan syafaat beliau, berjumpa dengan beliau di surga bersama anak cucu kita. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah ya, SMA Terpadu Al-Qudwah, Pak Padil ya, Pak Padil, Bu Irma, dan ibu guru yang lain, ibu dan bapak guru semuanya, kemudian ketua komite SMA Terpadu ya Bu Leni, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Semoga kehadiran kita di sini tercatat sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kita di yaumil akhir, yang mana tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Masya Allah, tema kali ini tentang sinergi cinta ayah bunda ya, dalam bentuk generasi yang tangguh. Tentu harapan kita semua sebagai orang tua memiliki generasi yang soleh, generasi yang tangguh. Pastinya seperti itu ya. Mengapa? Karena memang anak-anak yang soleh ini anak-anak yang kita butuhkan, anak-anak yang kita harapkan untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi generasi yang tangguh, generasi yang soleh ini merupakan generasi yang sangat kita dambakan ya, sangat kita butuhkan. Untuk apa? Ya untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi di sini bagaimana kita memahami tentang pentingnya amanah ini, pentingnya amanah ayah dan bunda dalam membentuk generasi yang tangguh, generasi yang soleh. Makanya kalau kita lihat pesan Allah dalam surat At-Tahrim ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Jadi bagaimana di sini perintah Allah? Ku ini fi'il amr ya. Fi'il amr yang artinya perintah. Perintah ini menunjukkan kewajiban. Menunjukkan kewajiban artinya wajib bagi ayah bunda ya, umi abi untuk menghadirkan generasi yang soleh, generasi yang tangguh. Jadi kewajiban ini harus kita pahami secara universal, secara menyeluruh ya. Makanya ketika menafsiri ayat ini Ali bin Abi Thalib bagaimana memberikan penekanan ya, bahwasannya ayat ini menjadi penting bagi orang tua untuk mendidik anak ya, mendidik keluarganya untuk terselamatkan dari nerakanya ya, neraka atau azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang harus kita pahamkan. Artinya mendidik anak itu kalau kita lihat dalam tafsiran ayat ini bukan sesuatu yang sambilan, bukan sesuatu yang waktu sisa atau serampangan, tapi dia menjadi sesuatu yang wajib ya. Sebagaimana kita memahami wajibnya sholat, sebagaimana kita memahami wajibnya puasa Ramadan, maka begitu pula harus kita pahami mendidik anak untuk melahirkan generasi yang tangguh adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Ketika kita memahami ini suatu kewajiban, maka kita akan memprioritaskan. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya, dalam Ihya Ulumuddin beliau menekankan bahwasannya prioritas memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak menjadi sesuatu hal yang harus diutamakan bagi kedua orang tua. Ketika orang tua itu memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya ya, maka akan lahirlah anak-anak yang baik dan bahagia dunia akhirat. Tapi sebaliknya, ketika orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik, maka mereka tumbuh juga tidak menjadi anak-anak yang baik, dan itu akan merugikan mereka dan membinasakan mereka. Ini dalam Ihya Ulumuddin bagaimana pentingnya menjadi prioritas bagi ayah bunda untuk memberikan pendidikan yang tangguh, yang prioritas ya untuk anak-anaknya. Menjadi evaluasi untuk kita semuanya tentunya dengan kondisi saat ini ya, bagaimana generasi muda kita ya, generasi muda Islam zaman sekarang, bagaimana bisa kita lihat terjadi degradasi moral ya, pergeseran dari nilai-nilai yang sebenarnya ya. Padahal mereka adalah generasi masa depan, generasi masa depan yang mana ini adalah bukan hanya harapan orang tua tapi harapan umat. Anak itu adalah cerminan dari orang tua. Anak cerminan dari orang tua. Jadi seperti apa orang tua, begitulah anak-anak kita. Begitulah anak-anak kita.
Karena itulah ya. Jadi sekali lagi di sini bagaimana kita memahami ya, tentang luar biasanya kita ya, untuk menerapkan tips-tips gitu ya, metode-metode yang sesuai Rasulullah ajarkan. Jadi kalau kita tadabbur ayat ya, contohnya dalam surat salah satu surat Ghafir ya, surat Ghafir ya. Bagaimana di sini malaikat mendoakan untuk orang-orang yang beriman, mendoakan untuk orang-orang tua yang soleh. Jadi sampai malaikat ini mendoakan untuk para orang tua agar mereka nanti bisa berkumpul dengan anak cucunya, dengan nenek moyangnya. Ini malaikat loh yang berdoa. Jadi doa malaikat ini ya, bagian dari apa? Bagian dari bagaimana Allah memuliakan orang tua, sehingga terangkat derajatnya, termuliakan. Dengan apa? Dengan cara mereka dipersatukan di surga, di tempat yang sama, walaupun kualitas amalnya ini berbeda, gitu ya. Kualitas amalnya berbeda, tapi dimasukkan dalam satu tempat yang sama di surga yang tertinggi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan untuk para orang tua yang soleh, untuk para orang tua yang soleh. Dalam surat Ghafir ayat ke-8 ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi doa malaikat apa? Ya Allah, adkhilhum. Jadi masukkanlah mereka orang-orang yang soleh ya, ke dalam surga Aden yang engkau janjikan ya. Dan juga bagi siapa? Wa man shalaha min abaihim, dan juga bagi nenek moyang mereka ya. Wa azwajihim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Ini doa malaikat. Doa malaikat. Ya Allah, masukkanlah orang-orang yang beriman ini bersama nenek moyang mereka. Berarti orang tua kita yang telah mendahului kita atau nenek buyut gitu ya. Kemudian wa azwajihim ya, pasangan-pasangan hidup kita, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu kita. Ini doa malaikat. Jadi bagaimana malaikat minta untuk orang-orang yang beriman agar mereka bisa berkumpul bersama keluarga besarnya, bersama keluarga besarnya. Dan ini adalah dambaan setiap orang ya. Karena memang cita-cita yang tertinggi, cita-cita sebenarnya manusia itu harus bercita-cita apa? Tujuan utama atau tujuan hidup yang sesungguhnya itu apa? Ya. Apa tujuan hidup yang sesungguhnya adalah kita bisa di wa udkhilal jannah ya kan? Jadi faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz ya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi pada hakikatnya keberuntungan yang sesungguhnya itu adalah ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cita-cita yang tertinggi. Dan harapannya kita nggak masuk surga sendiri, ya kan? Bersama anak cucu kita, ya. Bersama anak cucu kita. Dan doa malaikat salah satunya tadi, bagaimana kita didoakan bisa masuk surga bersama anak cucu kita, ya. Semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di dunia aja gitu ya, berkumpul dengan anak cucu, apalagi kalau anak kita mungkin mondok ya kan, yang kuliah jauh, ketika mereka kumpul liburan itu betapa senangnya kita kan. Kadang kita jamu yang mereka mungkin karena jauh tidak bisa mendapatkan masakan kita sebagai orang tua, itu kita hidangkan ya sesuai dengan selera mereka. Mereka pergi rasanya sedih ya kan, kangen gitu ya. Ini di dunia. Bagaimana nanti di surganya Allah kita bisa berkumpul Bapak Ibu ya. Berkumpul, dan ini cita-cita yang tertinggi. Jadi artinya apa? Artinya anak soleh itu adalah harapan kita dan ini kebutuhan kita. Jadi anak yang tangguh, anak yang soleh itu kebutuhan kita, hajat kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah bersabda, ya kan? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatah, ya kan? Apabila anak cucu Adam itu meninggal, maka terputus amalnya illa min salatah, kecuali 3 hal. Min shadaqatin jariyatin, ya kan? Kemudian wa waladin sholih yad'ulah wa ilmun yuntafahu bi.
min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholih yad'ulah. Nah, itu ya. Jadi ketika anak cucu Adam itu meninggal, terputus amalnya kecuali 3 hal sebagaimana sudah kita hafal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Ibu, bapak, anak soleh yang mendoakan. Ini sangat kita butuhkan. Kalau kita pikir-pikir gini, berdoa itu waktunya mungkin sangat sedikit ya. Berapa detik ya untuk mendoakan kedua orang tua. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang mudah ketika itu dilakukan oleh anak-anak yang tidak soleh, gitu ya. Mengapa? Karena ya lupa lagi, ya, lupa lagi, ya. Jadi bagaimana jadinya ketika anak itu lupa mendoakan orang tua, khususnya ketika orang tua itu meninggal. Sedangkan yang kita butuhkan adalah bagaimana kita meninggal, tapi amal kita terus mengalir. Kita meninggal tapi amal kita terus mengalir. Maka diantaranya yang tidak membuat itu terputus adalah anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan, dan itu akan bisa kita kita dapatkan ya. Ketika memang anak-anak itu bisa kita didik dengan pendidikan sesuai dengan cara Rasulullah mendidik, ya. Menjadi generasi yang soleh dan generasi yang tangguh. Nah, ini luar biasa. Jadi bagaimana malaikat itu mendoakan untuk orang tua bersama buyut-buyutnya, ya kan, istri-istri atau suami-suami pasangannya dan anak cucunya di surganya Allah, walaupun kualitas mereka berbeda, walaupun kualitas amal mereka berbeda. Bisa jadi orang tuanya itu lebih soleh dibanding anaknya kurang, tapi bisa ditarik oleh orang tuanya, ya kan, atau sebaliknya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang tua dan anak itu bisa saling memberi syafaat. Orang tua dan anak bisa saling memberi syafaat, ya. Bisa saling memberi syafaat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tur, ya, dalam surat At-Tur ayat ke-21, ya, sebagai pengingat kembali, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman bersama anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, ya, maka akan dipertemukan oleh Allah di surganya. Intinya alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi intinya orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka akan Allah pertemukan. Nah, di sini orang-orang yang beriman sekali lagi beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi syaratnya ini Bapak Ibu, kalau kita ingin dipertemukan oleh anak cucu kita, keluarga besar kita, syaratnya cuma satu, mengikuti dalam keimanan, ya. Jadi anak cucu kita mengikuti dalam keimanan, maka akan Allah pertemukan itu di surga, dipertemukan di surga. Itu Masya Allah, ya. Dipertemukan di surga. Walaupun tadi yang saya sampaikan bisa jadi anak kita ada di bawah, gitu ya, tapi diangkat derajatnya karena orang tua soleh ini, sehingga dinaikkan ke surga, di mana orang tua ini Allah berikan tempat yang lebih tinggi, gitu ya, tempat yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwasannya orang tua atau anak bisa saling memberi syafaat, bisa saling memberi syafaat. Jadi tandanya kita sebagai orang tua sangat membutuhkan, mengharapkan anak-anak yang soleh demi hajat kehidupan akhir kita, ya kan? Karena kehidupan akhirat kan kehidupan yang kekal. Apa yang kita bawa? Bekal apa? Ya. Bekal apa yang kita bawa? Ya. Amal soleh, ya. Amal soleh, dan diantara amal soleh kita adalah melahirkan generasi, ya, generasi yang tangguh, generasi yang soleh, yang mana bahkan itu luar biasa menjadi amal jariah kita, ya, yang pahalanya tidak terputus, yang pahalanya tidak terputus ketika kita meninggal. Nah ini ya, itu yang pertama, bahwasannya bagaimana malaikat mendoakan untuk orang-orang yang beriman, ya, disatukan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi motivasi untuk kita semuanya. Fastabiqul khairat, ya. Fastabiqul khairat. Jadi jangan dalam satu keluarga akhirnya anak orang tua saya begitu, akhirnya saya seperti ini, ya, atau sebaliknya. Justru bagaimana kita memiliki prinsip saya harus bisa memberikan syafaat, ya, untuk keluarga kita. Jadi disinilah saling memotivasi di antara keluarga satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yang menjadi satu catatan di sini, bahwasannya
Innallaha yarfa'u darajati abdi sholih. Bahwasanya Allah ini mengangkat derajat hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi yang saya katakan tadi, dengan dipertemukannya satu keluarga di surga Allah, ini menunjukkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang soleh. Allah mengangkat derajat orang-orang yang soleh. Masya Allah. Jadi ketika Allah sudah mencintai suatu hamba, maka diangkat derajat itu, bahkan ditempatkan di tempat yang surga yang tertinggi. Ya di sini. Yang ketiga, ini bagaimana menjadi penekanan juga ya. Ketika orang tua itu kebingungan nanti ya, kebingungan di surga kan. Hadis yang sudah masyhur ya. Mengapa kami mendapatkan ini, padahal kami tidak melakukan, padahal kami bukan ahli ibadah, bahkan kami bukan ahli Quran. Hanya dikatakan di sana bahwasannya ini semua karena anakmu yang soleh. Ini semua karena anakmu yang soleh. Jadi inilah pentingnya ya ayah bunda, ya, umi abi semuanya, bapak ibu, bagaimana kita pentingnya menghadirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang tangguh menjadi bekal kita. Tidak hanya bekal di dunia, pastinya bekal di akhirat. Bekal di akhirat. Bekal di akhirat yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita harapkan. Sempat pernah mengalami satu kejadian ya. Jadi ada orang tua yang sakit, akhirnya diruqyah gitu ya. Diruqyah cukup lama sakitnya ya. Ketika ditanya sama anaknya, ibu sholat ya? Ibu sholat ya? Kata anaknya, waktu saya hadir juga saat di ruqyah itu, ketika ditanya sama ustadz ini, ibu sholat nggak gitu? Anaknya bilang apa? Ketika ditanya, ibu sholat nggak? Karena ketika di ruqyah kakinya bergerak-bergerak gitu ya. Karena memang ini nyata. Karena kemarin saya ke daerah Lewi Damar gitu ya. Jadi ada seorang sahabat yang ibunya minta diruqyah karena sakit sudah lama. Jadi ada rumahnya ya. Rumahnya ini dia tinggal di rumahnya itu. Dan luar biasa, jadi rumahnya ini penghuninya nggak tanggung-tanggung, jadi ibaratnya kalau itu ada yang jatuh sendiri gitu kan, jatuh sendiri, bahkan lemari itu rubuh sendiri gitu ya, sampai ketika akhirnya ibunya itu dioper ke rumah anaknya, dan rumahnya itu diruqyah. Ketika diruqyah ditanya sama ustadz ini, ibu sholat nggak? Apa jawab anaknya? Saya belum pernah melihat sekalipun ibu saya sholat. Saya belum pernah melihat sekalipun ibu saya sholat. Itu kata anaknya. Nah, dan ternyata anaknya juga nggak sholat. Anaknya juga nggak sholat ya, karena dia tidak pernah melihat sekalipun ibunya sholat. Ya, begitu. Nah, sehingga memang anaknya ini ya laki-laki ya, udah punya istri dan udah punya anak. Dia juga tidak sholat gitu ya, tidak sholat. Nah, sempat semalam itu habis silaturahim ke rumah juga gitu kan. Dan ditanya juga termasuk sholatnya gitu ya. Artinya dia mengakui ya kalau dia juga tidak sholat ya, atau jarang mengerjakan sholat lah ya. Ya hampir boleh dikatakan dalam sehari itu betul-betul 5 kali dia meninggalkan sholat. Kata-kata kasar ya, kata-kata kasar bagaimanapun caranya ya, itu tidak akan bisa masuk ke dalam sanubari anak ya. Orang tua yang baik itu adalah orang tua yang mampu mendidik anak ya, tidak dengan cara yang kasar ya, bisa berdampak kepada keras kepala ya, seperti itu. Tapi ketika memang penuh dengan kelembutan ya, maka anak itu akan menjaga tutur katanya ya. Tutur katanya, sopan santunnya ya, dia akan juga mampu menjaga perasaan orang lain ya, menjadi anak yang tidak kasar dan juga tidak keras kepala. Ya, tidak kasar dan tidak keras kepala. Nah, di sini kenapa pesan Rasulullah aktaru khotoya bani Adam fi lisani ya. Jadi kesalahan kebanyakan anak cucu Adam itu di lisannya ya. Di lisannya. Itu kebanyakan ya. Anak kadang kurang pede ya. Bisa jadi dampaknya
tanpa kita sadari, ya, itu dari lisan kita mungkin, ya. Anak kita kurang percaya diri, gitu. Hal-hal yang negatif bisa jadi tanpa sadar ada hal-hal yang kita menjas anak-anak kita sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang tidak baik, gitu ya, kurang percaya diri dan segala macam. Nah, ini kata kuncinya bagaimana awal mulanya itu kelembutan yang perlu kita jaga kepada anak-anak cucu kita, ya. Jadi sampai ini ada kasus, ya, Bapak Ibu, ada kasus, ya, karena memang tipe orang tuanya itu adalah, jadi memang ya alhamdulillah kita juga ada konseling, jadi membuka konseling keluarga gitu ya. Jadi ketika memang ada hal-hal yang perlu dicurhatkan atau jalan keluar, insya Allah kita membuka gitu ya, Bapak Ibu, mungkin ya sebisanya kita mampu ya, masukan-masukan, mudah-mudahan juga itu bisa membantu ya. Jadi ada salah satu kasus karena memang ayahnya ini tipe yang keras gitu ya, tipe yang keras, kadang ngomong baik-baik pun dijawab dengan keras, sehingga apa yang terjadi ya? Jadi anaknya ini seperti menjaga jarak dengan ayahnya. Ini kisah nyata ya, kasus ya, kisah nyata. Menjaga jarak dengan ayahnya sampai itu dia nggak mau makan satu meja dengan ayahnya, sampai sebegitu, dan dia nggak mau naik mobil bareng dengan ayahnya, sampai begitu, gitu ya. Mengapa? Nggak mukul, ayahnya itu nggak mukul, cuman memang sering berkata kasar contohnya ke anak-anaknya. Itu berpengaruh kepada psikologisnya, ya, berbekas. Jadi kata-kata kasar ini ya, yang tidak pada tempatnya itu sangat berbekas dan ini akan sulit dihilangkan. Ibaratnya kalau paku dicabut di kayu nggak akan hilang kan bekasnya, pasti itu akan terus bolong. Mau ditambal gimana pun bekas-bekas bolong itu akan ada gitu ya. Jadi artinya perasaan itu udah rusak gitu ya, akan berbekas dan itu akan pengaruh ke psikologis anak ya, sampai nggak mau naik mobil bareng gitu kan, sampai seperti itu. Ini ya. Jadi sampai diceritakan juga gitu ya, sampai diceritakan oleh ininya, pokoknya sampai juga nggak mau bertemu gitu ya, nggak mau bertemu dengan ayahnya. Ini salah satu dampak bagaimana kurang lembutnya gitu ya dalam berinteraksi dengan anak-anak kita. Makanya kuncinya ya untuk menumbuhkan cinta ini adalah kita jaga ya tutur kata kita, sikap kita dengan penuh kelembutan, karena itu adalah amanah. Amanah yang dipertanggungjawabkan Bapak Ibu gitu ya. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu fi ahlihi ra'in wa mas'ulu an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi ahlihi wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Jadi setiap kita itu nanti ibaratnya kita ada ra'in ya. Ra'in itu bahkan ada yang mengatakan kullukum ra'in. Kalian ini adalah, ada yang mengatakan pemimpin, ada yang mengatakan kalian ini adalah punya pemeliharaan yang harus dijaga gitu kan. Seorang imam juga nanti akan ditanya tentang bagaimana pemeliharaannya, amanahnya. Seorang laki-laki, warajulu fi ahlihi, dia ra'in, wa mas'ulun an ra'iyatihi ya kan. Dan juga nanti akan ditanya tentang bagaimana pemeliharaannya. Wal mar'atu ya, dan seorang wanita itu juga dia merupakan pemeliharaan di rumahnya ya, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang mencakup dalam pemeliharaannya. Jadi begitu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban termasuk bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Itu ya. Jadi kata kuncinya adalah cinta dengan penuh kelembutan ya. Nah, ini harus disinergikan antara umi dan abi ya, ayah dan bunda ya. Ayah dan bunda, bagaimana untuk menghadirkan anak yang tangguh ini ya, perlu visi dan misi yang sama. Ini proyek besar loh Bapak Ibu ya. Jadi melahirkan generasi yang tangguh ini adalah proyek besar ya, proyek besar. Kalau seandainya kita punya proyek besar ya, kalau proyek besar itu bisa untungnya besar kan ya. Coba kalau kita dapat proyek besar gitu kan, coba gimana? Kita udah ngebayangin untung gede gitu kan. Untung gede, kalau dapat untung ini bisa beli itu gitu kan. Kita akan fokus ya untuk bagaimana pengerjaan proyek ini, proyek besar yang sifatnya duniawi. Nah, ini anak ya, ini proyek ukhrawi gitu ya. Kalau yang proyek dunia aja, kita begitu teliti gitu ya, teliti apa yang harus kita jaga, jangan sampai gagalan segala macam. Ini proyek akhirat, anak ini proyek akhirat ya.
Jadi harus kita jaga proyek akhirat ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita begitu runtun, begitu rinci ya, dengan program-program yang sifatnya keduniaan gitu ya, maka mendidik anak itu tadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa waktu luang gitu ya. Tapi pada kenyataan yang terjadi gitu ya, justru kesibukan kita sebagai orang tua membuat pendidikan kepada anak-anak kita menjadi lalai. Padahal di sini Rasulullah berpesan, akrimu abna akum ya, wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan baik. Muliakan anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan baik. Dan ini kita lupakan ya. Kita lupakan mengapa? Karena kesibukan kita ya. Kesibukan kita itu kadang akhirnya melalaikan pendidikan anak. Melalaikan pendidikan anak. Sebagai contoh, waktu saya tinggal di Aceh, Bapak Ibu, saya pernah tinggal di Aceh hampir 10 tahun. Itu ada teman juga yang sama-sama hijrah ke Aceh. Saya udah duluan, dia datang belakangan. Dia termasuk ustazah ketika di Jakarta ya, ustazah yang jam terbangnya tinggi gitu ya, jam terbangnya tinggi ya. Sampai di amanahkan di Aceh kerjaan ya. Namun ketika namanya di Aceh itu luar biasa, proyek dakwah itu banyak gitu ya, ceramah sana ceramah sini, pengajian. Jadi peluang-peluang namanya di menasah itu musola pengajian ibu banyak untuk kita isi. Tapi ternyata ketika kita minta beliau untuk mengisi pengajian majlis taklim, beliau angkat tangan. Padahal potensi beliau luar biasa. Mengapa? Karena saat itu beliau sedang punya PR besar. Ya. PR-nya apa ya? Anak beliau satu-satunya itu perlu penanganan khusus, anak gadis ya, perlu penanganan khusus yang memang hampir saja dia terjerat narkoba. Ini gadis, hampir terjerat narkoba. Makanya sempat saya ketemu dengan gadis ini, memang dari sisi pakaian gitu ya, beda sekali dengan ibunya gitu ya, dan akhirnya saat ke Aceh, ibu ini fokus untuk bagaimana mengembalikan jati diri dan tentu bagaimana mengembalikan anaknya ini menjadi anak yang soleha gitu. Jadi PR besar. Artinya apa? Artinya jangan sampai tadi kesibukan kita di luar ya. Kesibukan kita di luar justru melalaikan kewajiban kita di dalam. Anak-anak kita ada tanggung jawab kita. Kalau seandainya kita kalaupun amanah itu ini nggak apa? Dua. Nah, anak itu justru yang harus pertama ibu-ibu, bapak, dia mukanya bukan waktu sisa atau waktu serampangan ya, di sini yang menjadi PR besar gitu ya, PR besar untuk kita sebagai orang tua ya, bagaimana kesolehan kita itu harus nular ke anak ya. Itu yang pertama yang harus kita jaga ya. Jangan kita menyebarkan kebaikan, mengajak kebaikan untuk yang lain dulu gitu ya, tapi anak sendiri di rumah lupa gitu ya. Akhirnya ya udah uminya ini konsen untuk bagaimana mengembalikan lah ya kesolehan anaknya, walaupun memang kita lihat dari pakaian sangat jauh lah dari ini ya, dari tatanan yang baik, karena memang mudah-mudahan ya ibunya bisa merubah lah anaknya menjadi anak yang kembali soleha. Nah, ini menjadi PR. Dan itu bukan suatu yang gampang ya, untuk mengembalikan ya atau menjadikan anak ini menjadi anak yang soleha kembali, itu sulit gitu ya. Itu sulit ya. Artinya pemahaman ini perlu dari awal sebenarnya, dari awal yang kita jaga. Makanya hal-hal yang perlu kita lakukan ini apa ya. Jadi yang pertama ya, agar kita mendapatkan apa yang tadi disampaikan ya dalam pesan Al-Qur'an ya, dalam hadis Rasulullah ya, agar kita bisa bersama anak cucu kita di surganya Allah ya, mensolehkan anak kita, mereka mengikuti kita dalam keimanan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana orang tua ya, ayah dan bunda harus memiliki pemahaman ya, harus memiliki pemahaman ya yang sama, bahwasannya mendidik anak itu adalah kewajiban ya. Mendidik anak adalah kewajiban. Ini harus memiliki pemahaman yang sama. Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu ya, kita begitu konsen melaksanakan sholat 5 waktu karena kita tahu itu adalah kewajiban ya. Kita mengerjakan puasa Ramadan sebulan ya.
yang bulan-bulan lain itu tidak kita lakukan. Kita begitu konsen gitu ya, kita begitu serius, begitu semangat. Karena kita tahu itu adalah kewajiban. Makanya yang harus digarisbawahi, bahwasanya mendidik anak juga sama, ya, sama kewajiban sholat, sama kewajiban kita melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Jadi ketika kita sama-sama memiliki pemahaman itu kewajiban, maka ini akan jadi prioritas. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ini harus jadi prioritas, harus jadi prioritas kita. Prioritas orang tua tadi ya. Makanya bagaimana yang perlu kita lakukan dalam pemahaman ini ketika misi dan visinya itu sama, maka orang tua ini akan seiring sejalan ya, akan seiring sejalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bagaimana orang tua memperbaiki diri dan menjadi soleh, gitu ya. Memperbaiki diri dan menjadi soleh. Orang tua itu harus menjadi kudwah, ya. Harus menjadi kudwah untuk anak-anaknya. Ketika kita ingin anak kita soleh, maka kita dulu harus soleh. Bagaimana kita akan menjadikan anak kita soleh kalau kita juga tidak soleh gitu? Apa yang akan kita ajarkan kepada anak? Nah ini menjadi sesuatu hal yang wajib untuk kita laksanakan. Karena dalam pesan Al-Quran, ku anfusakum, jaga dirimu. Jadi yang pertama yang harus dijaga diri kita dulu, ku anfusakum, ya, ku anfusakum. Islahul fardi ya, memperbaiki diri dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kita ditunjuki ke jalan yang lurus. Setelah kita lurus, kita harus menunjuki anak-anak kita juga sama-sama kepada kita ke jalan yang lurus. Mengapa? Karena anak itu perlu cermin, ya kan? Anak itu perlu bercermin kepada siapa dia bercermin? Kecermin seperti apa gitu kan? Jadi cermin yang baik ya, ini harus menjadi cermin yang dibutuhkan oleh anak. Artinya kita sebagai orang tua adalah cerminan anak-anak kita. Anak-anak kita itu mengaca kepada kita. Anak-anak kita mengaca kepada kita. Jadi kalau tidak kita biasakan hal-hal yang baik ya kepada anak-anak kita, akhirnya mereka juga seperti itu. Ya. Untuk membiasakan contoh ya, untuk membiasakan makan dengan tangan kanan saja ya, itu perlu waktu ya. Jangankan anak-anak yang kecil, ya kan? Kadang mungkin orang dewasa ya, orang dewasa itu kan masih kadang ya makan dengan tangan kiri, gitu kan? Makan dengan tangan kiri. Padahal pesan Rasulullah, ya gulam samillah, wakul biyaminik, wakul mimayalik. Ya, wahai gulam, wahai ananda, wahai anakku, jadi makanlah dengan Bismillah, dengan tangan kanan dan makan dengan yang dekat-dekat, dari yang dekat-dekat. Ini pesan Rasulullah ya, karena luar biasa Bapak Ibu, ya kan? Mungkin kita menganggap ini hal yang kecil, hal yang sepele, tapi dampaknya tuh luar biasa untuk kepribadian anak. Masih di tempat yang sama ya. Ketika saya ikut hadir ya di pengobatan ya, yang saya sampaikan tadi ya. Jadi Ustadz ini cerita ya. Jadi Ustadz ini bercerita ketika dia meruqyah salah seorang ibu, dia kemasukan. Itu dibayar tempatnya. Ketika terjadi dialog, ternyata jin ini nyari tempat. Awalnya itu di bukit-bukit, cuman bukitnya itu digali-gali gitu ya. Jadi dia nyari tempat. Bukit-bukit ada penggalian, dia nyari tempat ya. Ternyata tempatnya itu di manusia gitu kan. Ketika terjadi dialog, ketika ibunya ini kemasukan, mengapa masuk dalam diri ibu ini ya? Pergi jauh-jauh gitu kan. Ternyata apa kata jinnya? Karena ibu ini kalau makan tidak baca bismillah. Sederhana, karena ibu ini kalau makan tidak baca bismillah. Jadi dia betah dalam tubuh ibu itu sampai ibu ini kemasukan. Ya. Sampai akhirnya diusir sama Ustadz ini untuk pergi jauh-jauh dari ibu itu untuk pindah ke masjid ya. Dia nggak mau, jinnya nggak mau, katanya sepi gitu kan. Nggak mau, enakan sini, di sana sepi di masjid gitu kan. Akhirnya kata Ustadz ini, udah pindah ke Masjid Istiqlal. Akhirnya jinnya ini mau pindah ke Masjid Istiqlal tapi mau numpang sama Ustadz ini gitu ya, numpang mobilnya maksudnya kan dibayar tuh, mau numpang sama Ustadz ini. Sopirnya udah ketakutan, jangan Ustadz nanti mobilnya itu ada jinnya. Jadi gitu Bapak Ibu, sederhana sebenarnya, sederhana kan, hanya karena makan tidak dengan baca bismillah dan tidak dengan tangan kanan. Dan ini perlu pembiasaan ya. Kadang orang dewasa aja itu lupa masih makan dengan atau minum dengan tangan kiri gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua itu lupa atau terbiasa minum dengan tangan kiri, gimana anak-anak kita? Gimana anak-anak kita? Ini luar biasa dahsyatnya syariat Allah.
mengapa kita harus terapkan gitu ya. Doa-doa yang Rasulullah ajarkan ini banyak mengandung hikmah dan pelajaran untuk kita. Hikmah dan pelajaran untuk kita. Makanya kita biasakan anak-anak kita, karena kita cerminan anak-anak kita. Tadi kitanya harus soleh dulu, kita memperbaiki dulu ya. Setiap kita masuk rumah, ya udah biasa belum kita baca doa, ya kan? Ya. Apal nggak bu doanya? Udah pernah saya sampaikan belum? Di antara doa, termasuk doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Termasuk doa masuk rumah, Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu hadis sahih. Makanya kalau kita baca doa ini ketika masuk rumah, itu kan setan langsung bilang, pergi, ayo pergi dari rumah ini. Karena tidak ada tempat bermalam dan tidak ada tempat makan bagi kalian. Kalau kita baca doa itu. Ya kan? Sehingga ini menjadi satu faktor yang membuat rumah itu berkah, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kalau kita membiasakan asma Allah, doa-doa di sana, jin, ya, setan itu nggak akan betah di situ. Ketika nggak ada jin di situ, itu membuat keberkahan penghuni rumah. Jadi hawanya itu nggak panas, nggak suka ribut, itu juga pengaruh. Ya. Mengapa? Karena yang tinggal di situ adalah malaikat, bukan jin. Dan malaikat itu bisa hadir ya ketika kita membiasakan doa. Sebaliknya, malaikat nggak mau hadir, tapi yang hadir adalah para jin, gitu kan? Itu karena kita tidak membiasakan doa, termasuk keluar rumah, termasuk masuk rumah. Dan ini juga berdampak kepada anak-anak kita. Ketika kita soleh, termasuk anak-anak itu ngelihat kita selalu rajin tilawah, termasuk itu. Ya. Nah ini modal Bapak Ibu. Jadi ketika kita soleh, ya, yang harus kita tularkan itu adalah hobi, gitu ya. Yang harus kita tularkan kepada anak, kesolehan kita adalah interaksi dengan Al-Quran. Ini luar biasa dahsyat. Ya. Kalau anak-anak kita kepribadiannya kepribadian Qurani itu luar biasa. Ya. Mereka tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam fitnah dunia. Ya, karena mereka udah memiliki pribadi yang kokoh. Itu dahsyat banget ya. Dahsyat banget dampak dari interaksi dengan Al-Quran. Yang menjadi evaluasi kita saat ini gitu ya. Ketika kita mengevaluasi anak-anak kita, ketika di rumah, ini menjadi evaluasi. Sudahkah mereka rutin untuk tilawah Quran setiap hari gitu kan? Ataukah mereka lebih asik misalnya dengan gadgetnya atau dengan Quran? Atau karena mereka asik dengan gadget, akhirnya sama sekali mereka lupa dengan Qurannya. Nah gitu kan. Ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan ke anak-anak kita, gitu ya. Pengawasan perlu, ya. Jadi pengawasan itu perlu, walaupun mereka udah dewasa, Bapak Ibu, ya. Walaupun mereka sudah dewasa. Jadi bagaimana kecintaan mereka kepada Al-Quran itu harus di atas, ya, dari hal-hal yang pakai berbau duniawi. Nah, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana kita ketahui adalah khalifah yang suka belusukan ya, Bapak Ibu. Ya kan? Yang suka belusukan. Ketika beliau belusukan mendengar percakapan seorang wanita penjual susu, insya Allah sudah kita ketahui ya kisahnya. Ini ada lagi satu kisah ketika Umar bin Khattab sedang belusukan, sampailah beliau di suatu rumah yang sedang membaca surat At-Tur. Sampai kepada ayat inna adzaba rabbika lawaqi. Ya, sampai kepada ayat. Jadi beliau itu fokus dengerin tuh Umar bin Khattab sampai kepada ayat inna adzaba rabbika lawaqi, bahwasannya azab Allah itu pasti akan terjadi. Lawaqi. Apa yang Umar alami ketika beliau mendengar ayat ini dibacakan di rumah itu, langsung lemas sehingga beliau terduduk ya. Karena lemas tuh nggak ada tenaga, beliau terduduk sampai beliau dibopong oleh para sahabat ke rumahnya. Dan berapa lama kondisi Umar seperti ini? Satu bulan lamanya. Bayangin. Jadi kondisi Umar lemas ini 1 bulan lamanya. Hanya beliau mendengar ayat inna adzaba rabbika lawaqi. Ayat yang sangat pendek tapi maknanya sangat dahsyat. Ini sosok Umar bin Khattab. Sosok seorang khalifah pemimpin yang takut akan azab Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan melahirkan pribadi yang luar biasa. Makanya Umar bin Khattab berlelah belusukan melihat bagaimana umatnya yang kesulitan gitu kan. Sampai Umar bin Khattab sendiri nggak mau ketika ada rakyatnya yang kesulitan. Kemudian Umar mengambil ke tempat gandum ya. Maka Umar sendiri yang membopong gandum itu ya. Nggak mau pengawalnya atau ajudannya ya. Ini bagian dari
asar bagaimana interaksi terhadap Al-Quran. Dan ini yang kita harapkan dari generasi-generasi kita. Generasi-generasi yang sangat mencintai Al-Quran. Kalau sudah cinta Al-Quran itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu pasti banyak melihat kisah-kisah yang terjadi di Palestina saat ini, ya kan? Kisah-kisah di Palestina. Jadi bagaimana kita sebagai umat Islam itu kan bagi satu tubuh. Jadi apa yang mereka alami, kita juga harus mengalami. Empati kita itu harus terus full ya. Jadi bagaimana empati kita kepada mereka ya harus dengan hati ya, dengan lisan kita, dengan harta tenaga. Bahwasannya kewajiban kita untuk membantu mereka sudah tergugurkan dengan para mujahidin di sana. Artinya bagaimana kita membantu sebisa yang kita bisa, termasuk doa yang nggak pernah putus dan perhatian. Yang membuat mereka bisa luar biasa, Bapak Ibu gitu ya. Itu karena interaksi mereka dengan Al-Quran. Untuk zaman sekarang kalau kita lihat luar biasa. Mungkin ketika kita selalu membaca atau melihat kisah-kisah mereka, tangguh mereka dalam kondisi yang luar biasa dengan Al-Quran, itu membuat mereka terasa terus hidup ya, terus hidup. Walaupun dalam kondisi hidup mereka kesempitan, tapi energi Al-Quran membuat mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, di tengah gempuran yang luar biasa, mereka masih bertahan puluhan tahun loh, gitu ya. Puluhan tahun mereka harus menghadapi agresi yang luar biasa, tapi mereka masih bisa bertahan sampai saat ini, itu karena energi Al-Quran. Energi Al-Quran. Dan kita lihat anak-anak di Palestina, mereka juga menjadi yang luar biasa, itu karena interaksi mereka dengan Al-Quran. Mayoritas anak-anak Palestina itu hafal Al-Quran. Jadi energi dahsyat ini ya yang perlu kita tumbuhkan ke anak-anak kita, gitu ya. Bahwasannya kecintaan mereka itu subhanallah dalam kondisi yang mungkin tidak bisa kita bayangkan gitu ya. Kalau itu terjadi seperti apa. Tapi dalam kondisi yang sesulit apapun, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata syukur itu yang terus ada dalam dada dan hati mereka, gitu ya. Dalam kondisi sempit, murojaah itu nggak pernah lepas, tilawah nggak pernah lepas. Ini menjadi introspeksi. Dalam kondisi kita lapang, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Dalam kondisi kita lapang, sejauh mana kita menghadirkan anak-anak kita yang soleh, ya. Yang minimal mereka sehari nggak pernah lepas lah ya, walaupun mungkin berapa halaman. Tapi sudahkah kita rutin menghadirkan nuansa Qurani dalam rumah-rumah kita? Ya. Jadi pelajaran para pejuang di Palestina ini harus terus menjadi motivasi untuk kita, gitu ya. Bahwasannya energi Al-Quran itu luar biasa, dan ini harus dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Harus dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Kalau seandainya kita orang tua di rumah gitu ya, maaf ya Bapak Ibu misalnya nggak pernah pegang Quran misalnya gitu ya, bagaimana anak-anak kita akan rajin baca Al-Quran gitu kan? Kalau dia melihat orang tuanya nggak pernah pegang Quran, sama seperti tadi, anaknya nggak sholat karena tidak pernah melihat selama dia hidup ibunya sholat, gitu ya. Begitu. Jadi kalau kita jarang-jarang atau tidak memberikan porsi yang maksimal kepada Al-Quran, seperti itu juga. Akhirnya anak kita menjadi anak-anak yang kurang tangguh, karena judulnya ada tangguh gitu ya. Yang mudah terbawa arus zaman yang seperti ini gitu ya. Yang luar biasa, kalau kita tidak kuatkan generasi saat ini, anak-anak kita terbawa arus ya. Ngeri gitu ya, pergaulan zaman sekarang Bapak Ibu. Ngeri perjalanan zaman sekarang, mereka akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan di zaman kapanpun kalau mereka memiliki keimanan yang kokoh, yang tangguh. Ya. Dan puncaknya fitnah itu adalah ketika Dajjal datang kan, itu puncaknya. Jadi tidak ada fitnah yang lebih besar selain fitnah Dajjal. Dan orang-orang yang beriman pun akan mengalami fitnah Dajjal. Dan ternyata orang-orang yang beriman pun itu akan bisa goyah imannya ketika fitnah Dajjal itu terjadi. Nah makanya disinilah kekuatan iman kita kepada Allah. Tentu diantara caranya adalah dengan kita berpegang teguh kepada kitabullah. Dimulai bagaimana kita sebagai orang tua mencintai Al-Quran. Setelah itu bagaimana kita tularkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Dan ini prioritas Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Dalam kita sebagai orang tua ada keterbatasan gitu ya. Dan di antara cara kita untuk menyempurnakan keterbatasan kita ya, dengan cara mendidik itu ya kita hadirkan ya pendidikan yang baik untuk anak-anak kita kan gitu, seperti itu ya. Ini bagian dari tanggung jawab kita menghadirkan anak-anak yang soleh dan tangguh tentunya dengan memberikan pendidikan yang maksimal, dan dimulai itu dari diri kita sendiri ya. Dimulai dari peran kita sebagai orang tua, sebagai kudwah, sebagai uswah, sebagai cermin, yang bagaimana kalau kita ingin mendapatkan doanya malaikat, itu kita terus mohon ampun kepada Allah dan istiqomah untuk beramal.
Istiqomah untuk beramal. Artinya ya beramal itu harus terus kita lakukan sehingga anak itu terus melihat kebaikan-kebaikan dan pribadi-pribadi kita. Itu insya Allah timbal balik ya, timbal balik, dan itu sesuatu sunatullah. Tidak ada yang instan, semua perlu proses, gitu ya, perlu proses. Dan justru anak-anak yang masih kecil ya, yang masih balita-balita ini lebih mudah ya. Sebagaimana pepatah, apa tuh pepatah? Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa, bagai mengukir di atas air gitu ya. Jadi kalau mengukir di atas batu, apa? Ada tapaknya Pak, gitu ya. Nggak hilang ya Pak, gitu. Ada bekasnya, jadi kokoh gitu, nggak akan luntur gitu kan, nggak akan luntur gitu. Jadi kekokohan anak itu dimulai dari sejak dini. Dari sejak dini bagaimana peran kita membiasakan hal-hal yang positif kepada anak gitu kan. Bagaimana mulai dari bangun tidur sampai tidur itu udah nyunah belum? Nah ini. Jadi PR. Saya dari bangun tidur sampai tidur sudah nyunah belum ya? Gitu. Jadi PR kan? 24 jam loh. Kita berharap Bapak Ibu. Karena kan dalam surat Al-Zalzalah gitu kan, beruntung orang-orang yang timbangan amalnya itu berat, ya kan? Merugi orang-orang yang timbangan amal baiknya itu ringan, gitu kan. Nah, sebenarnya untuk berat dan ringan ini tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu 24 jam itu jadi amal soleh, bukan? Gitu kan? Waktu kita sama, nggak ada yang beda gitu ya. Cuman kualitasnya berbeda ya. Nah, disinilah 24 jam waktu yang sama itu bagaimana kita maksimalkan agar semuanya itu jadi amal soleh dan nyunah tentunya. Sudah nyunah belum nih amal kita? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Anak kita bisa nyunah kalau kita juga nyunah gitu ya, sesuai dengan sunnah. Tidur kita nyunah gitu kan. Cara pakaian kita nyunah, ya. Makan kita, minum kita dan segala macam sesuai dengan sunnah nggak? Gitu. Sesuai dengan sunnah atau tidak? Nah, di sini ya. Makanya kalau kita sayang sama anak-anak kita, jangan sayang yang kebablasan, tapi sayang yang karena Allah dan Rasulnya. Sayang karena Allah dan Rasulnya. Makanya ketika Umar bin Khattab itu mengatakan bahwasannya aku mencintai mu karena Allah gitu ya, melebihi segalanya kecuali diriku sendiri ya, kata Rasulullah bahwasannya engkau tidak beriman sebelum aku dicintai ya lebih dari dirimu sendiri gitu ya. Makanya kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, saksikanlah bahwasannya sekarang aku mencintaimu melebihi diriku sendiri ya. Makanya kata Rasulullah, wahai Umar, sekarang imanmu telah sempurna gitu ya. Wahai Umar, sekarang imanmu telah sempurna. Artinya apa? Artinya kalau kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, itu harus di atas segala-galanya, melebihi kepada keluarga kita, bahkan melebihi kepada diri kita sendiri. Gitu. Jadi artinya ya sunnah Rasul itu harus jadi prioritas kita. Bagaimana amal kita itu semuanya sunnah, ya. Dan itu kita tularkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita. Nah di sini dan utamanya kembalikan kecintaan mereka kepada Al-Quran, dan itu adalah energi yang luar biasa. Jadi kalau cinta kita sudah mendalam dengan Al-Quran seperti itu, akan mudah tersentuh ya, hati kita itu akan mudah tersentuh, bergetar kalau mendengarkan ayat-ayat Allah. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, mudah tersentuh, bahkan bisa sampai kondisi seperti Umar bin Khattab yang lemas lunglai hanya karena mendengar satu ayat, inna adzaba rabbika lawaqi. Inna adzaba rabbika lawaqi. Jadi kalau betul-betul kita memaknai Al-Quran, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, ya kan, gunung itu akan hancur lebur karena takut kepada Allah. Ini diturunkan kepada manusia, ya. Tapi kalau kita memahami makna Al-Quran luar biasa, itu maka kita pun akan memiliki hal yang sama, ya, memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan yang terhujam kuat, ya. Dan ini harus terus kita jaga untuk anak kita. Ini menjadi PR kita, ya, menjadi PR kita. Bagaimana kita harus menjaga agar anak-anak tidak terfitnahkan, ya, terutama dengan era globalisasi sekarang, ya. Era globalisasi yang utamanya PR kita adalah gadget gitu ya. Gadget itu menjadi sesuatu yang momok yang memang artinya menghipnotis, ya, menghipnotis generasi sekarang, ya, akhirnya
dampaknya itu dahsyat loh. Dampaknya itu dahsyat karena mungkin masih keasikan panggilan azan, entar dulu entar masih panjang waktu. Itu salah satu hal, ya kan? Entar gitu kan. Masih banyak waktu ya. Makanya sehat dan waktu luang ini menjadi sesuatu yang melalaikan ya, kesehatan dan waktu luang. Nanti. Padahal kita tidak boleh menunda amal. Jadi tidak boleh kita menunda amal itu. Punya perintah hadisnya badiru bil a'mali sab'an. Jadi bersegeralah kalian untuk beramal itu ya kan. Dalam 4 poin itu kan seperti hidup sebelum mati, muda sebelum tua, ya kan, sehat sebelum sakit gitu ya. Kaya sebelum miskin gitu ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Nah, inilah pentingnya kita tidak menunda-nunda amal soleh dan menunda-nunda kebaikan. Bahkan kita disuruh wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian mohon ampunan. Bersegera. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum ini fi'il amr. Artinya apa? Bapak Ibu, kenapa kita diperintah untuk terus beristighfar? Ya. Kita sebagai manusia banyak kekurangan kan? Banyak kekurangan. Artinya kesalahan-kesalahan itu tidak luput dilakukan oleh manusia. Keterbatasan kita sebagai manusia, ya, keterbatasan kita yang manusia yang suka lupa, suka salah, makanya selalu diingatkan wasari'u bersegera untuk mengingat Allah. Ya. Mohon ampun sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini tidak menjadi simpanan dalam diri kita, tidak menjadi nuqtah hitam. Kan dalam hadis setiap kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan berbekas nuqtah hitam dalam hati kita. Nuqtah. Kalau nuqtahnya ini sudah banyak dalam hati, dia nanti akan keras. Hati kita akan keras. Kalau hati sudah keras, sulit untuk beramal soleh. Mengapa banyak orang agak berat untuk melakukan amal soleh? Padahal dia umat Islam misalnya. Ini dampaknya di hati, karena hatinya sudah keras, banyak kemaksiatan yang dia lakukan tidak dibasuh dengan istighfar. Makanya pesan Al-Quran, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Gitu. Jadi bersegeralah mohon ampunan kepada Allah yang nanti disediakan surga ya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, gitu ya. Nah, di sini yang harus terus kita lakukan dan banyak-banyak istighfar dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Karena di antaranya kalau kita ingin mendapatkan doa malaikat itu adalah kita banyak mohon ampun kepada Allah dan kita istiqomah untuk menjalankan amal. Sampai jam berapa nih, Bu? Oh, tanya jawab ya. Yang kedua, tanya jawab sekarang ya. Sedikit lagi penutup mungkin. Yang kedua tadi kalau yang ketiga apa yang kedua, Bu? Nah, ketiga, alhamdulillah. Berarti disimak Bu ya. Ngepes. Oh, natulen, pantes. Yang ketiga itu adalah kalau tadi perbaiki diri dan orang tua. Yang ketiga adalah mensolehkan anak gitu ya. Jadi tugas kita harus tadi melahirkan anak-anak yang soleh. Yang mana ini harus perlu waktu yang maksimal ya, waktu yang optimal, prioritas. Dan waladun soleh ini adalah harapan setiap orang tua ya, dan ini menjadi bekal karena Bapak Ibu ketika kita meninggalkan amal jelek itu akan menjadi amal jariah. Tahu nggak amal jariah? Jadi gini, kalau ternyata kita membiasakan, ini ngeri-ngeri sedap, nauzubillah. Ngeri-ngeri sedap. Kalau itu namanya amal jariah. Kalau seandainya orang tua itu melahirkan satu amal yang diikuti oleh anaknya, itu kan jadi amal jariah gitu, ya kan? Nah, jadi amal jariahnya kebalik juga ke orang tuanya. Sebaliknya juga ketika dia melakukan amal-amal baik, itu akan menjadi amal jariah untuk orang tuanya. Makanya di sini amal soleh itu menjadi penting untuk kita lakukan bagi orang tua agar anak-anak kita juga ikut soleh. Dan yang perlu kita lakukan itu adalah banyak berdoa. Ya. Jadi untuk melahirkan anak yang soleh di sini kita harus banyak berdoa. Ya. Luar biasa Bapak Ibu banyak-banyak berdoa, terutama doa apalah enggak ya. Jadi doa apapun, kesulitan apapun, sedahsyat apapun, kesulitan yang mungkin tidak tertangani kalau kita baca doa ini mudah-mudahan Allah Maha mengijabah. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Hafal enggak Bapak Ibu? Udah hafal? Oh, belum. Ini luar biasa, Bu. Kalau seandainya kita baca, kesulitan apapun itu akan ada jalan keluarnya gitu. Akan ada jalan keluarnya.
Itu udah pernah saya alami gitu ya. Jadi contohnya itu saya baca doa ini karena kemungkinan ini akan selesai dalam sepekan ya. Saya baca doa itu terus kemungkinan emang akan selesai sepekan, tapi ternyata ketika saya baca doa ini besoknya selesai. Masya Allah gitu. Jadi ya Allah, saya ya Allah, Masya Allah gitu ya. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Gitu ya. Jadi dalam kondisi kejepit seberat apapun, insya Allah mudahkan. Oh iya. Di satu sisi dengan keterbatasan kita, misalnya ilmu agama, anak-anak juga perlu mendapat pemahaman agama secara menyeluruh ya. Ini juga menjadi PR bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi artinya untuk menjaga kesolehan anak perlu mereka belajar ya dengan guru ya, dengan guru pembimbing ya yang menuntun mereka ya. Dengan keterbatasan kita sebagai orang tua, maka carikan guru pembimbing untuk anak-anak kita, Bu. Ya. Guru pembimbing untuk anak-anak kita agar keislaman mereka, keimanan mereka, kesolehan mereka itu konsisten gitu ya. Konsisten dan stabil. Harus ada yang mengingatkan, harus ada yang menguatkan, harus ada yang merangkul. Nah itu ya. Ini untuk menjaga kesolehan anak-anak kita. Nah itu Bu, mungkin ini ya insya Allah semoga nanti bisa diperluas dengan tanya jawab karena sampai jam 11. Bisa langsung dijawab kan? Ya. Silakan. Ya, ini ya. Hatur nuhun jazakumullah khairan Bapak Ibu, pertanyaannya Masya Allah bagus-bagus nih. Luar biasa. Jadi yang pertama kebiasaan anak ya Bu, kebiasaan anak. Nah di sini itulah ala bisa karena biasa ya. Karena memang untuk kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan ya, sulit untuk dihilangkan. Syukur-syukur kalau kebiasaan itu baik ya. Kalau kebiasaan itu nggak baik maka kita juga perlu waktu yang lebih konsen lagi untuk bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah yang pertama kalau kebiasaan namanya ta'anuk ya kalau bahasa Arab itu mungkin cium pipi kanan pipi kiri itu sesuatu yang sebenarnya perlu dijaga gitu ya karena cinta itu perlu dengan sentuhan-sentuhan. Ada malah orang tua yang kayaknya orang tua yang ibaratnya mungkin kurang akrab dengan anak gitu kan, untuk cium anak aja misalnya jadi kayak kaku gitu kan ya. Untuk suami istri gitu kan sentuhan-sentuhan itu perlu gitu kan, sentuhan-sentuhan itu perlu jadi ke anak ya. Jadi tentunya sentuhan-sentuhan dengan kasih sayang ini bagian dari cinta kita ya kepada pasangan kita, itu yang perlu dijaga tadi ya Ibu, yang perlu dijaga terus. Nah adapun untuk kebiasaan seperti pangku-pangku ya, pangku-pangku di di paha gitu ya. Ketika ibu merasa tidak nyaman, ya, itu kan akan kembali ke ibu sendiri ya. Jadi kita melakukan hal yang tidak kita sukai gitu ya. Nah, dan kalau ini berdampak pada sikap manja ya, sikap manja dia, itu memang perlu dirubah sedikit demi sedikit. Kalau seandainya itu berdampak kepada sikap manja atau akhirnya mungkin mengganggu aktivitas ibu, apalagi tadi berlama-lama ya, mungkin bisa dialihkan gitu ya. Jadi caranya dengan tanpa merasa kita kok berbeda dan segala macam perlu dialihkan dengan hal-hal yang lebih positif gitu ya. Jadi misalnya sebelum dia pangku, ibu harus lebih sigap gitu ya. Misalnya kalau dia baru kan datang di pondok gitu, ibu udah langsung merangkul duluan gitu ya. Ada cerita apa di sana gitu, misalnya seperti itu kan. Kalau kita lagi santai gitu, lagi tiduran gitu sama yang kecil juga nimbrung gitu kan. Gitu bukan langsung ini. Oh gitu. Berarti itu Bu dia Langsung bangun itu. dia pengen juga Ibu. Dia tiduran langsung sigap bangun kan dia nyamper gitu kan. Udah balik kan gitu kan. Kalau yang kecil itu kan yang perempuan maksudnya sampai besar juga pun kan dia kalau sehari mama belum ini gitu belum meluk gitu kan paling kecil gitu. Kalau naik ke kanan pun udah gede gitu saya. Takutnya kan gimana gitu ya. Ya sempat itu walaupun kita udah bangun gitu kan. Ya nanti paling deket lama gitu. Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kan maksud Ibu ya. Rasanya gitu. Dia mah enggak gitu. Pikir jangan dibiasain lah gitu. Kalau mungkin kalau saya pikir enggak gitu ke dianya enggak gitu. Dia hanya sekedar udah lama dari pondok. Ibu bahasakan dengan bahasa yang lembut gitu ya, tanpa melukai perasaannya, gitu. Makanya seperti itu. Kan Ibu bilang misalnya tadi lama posisinya ya dia ngobrol segala macam. Bagaimana Ibu yang tahu kondisinya ya. Kira-kira dalam momen-momen apa saja nanti Ibu bisa atur lah gitu ya. Mungkin seperti itu.
Gitu kali Bu ya. Kemudian, nah di sini Pak Fadil, jadi kalau dalam bahasa di Al-Quran itu ada namanya qaulan lainan, ya. Itu perkataan yang lembut. Ada qaulan ma'rufan, ya. Perkataan yang ma'ruf, ada qaulan sadidan, ya. Perkataan yang sadid, gitu ya. Qaulan sadidan itu berarti perkataan yang keras. Nah di sini kita harus membedakan, ya. Seolah-olah ada kontradiktif dengan kelembutan dan tangguh. Jadi pada hakikatnya manusia itu siapapun itu kan perlu kelembutan dan tidak ingin dikeraskan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah lembut, tidak kasar. Ya tadi bahasa saya dia lembut sehingga anak itu tidak kasar dan tidak keras kepala. Ya tadi bahasa saya. Jadi anak itu ketika kita mendidik dengan kelembutan, anak itu sehingga kata-katanya juga tidak kasar dan dia tidak keras kepala, gitu ya. Jadi beda dengan tegas. Ya kita bedakan dengan tegas. Karena siapapun kasar itu kan ininya negatif ya. Kalau kasar, ya kan? Kasar itu negatif. Konotasinya negatif kalau kasar. Tapi kalau sebaliknya lembut enggak. Artinya beda antara kasar dan tegas. Beda enggak? Beda ya. Makanya di sini kaulan sadidan itu adalah perkataan yang tegas, bukan perkataan yang kasar. Jadi pendidikan ke anak itu memang perlu dua hal. Nah, makanya saya bilang tadi mudah-mudahan apa yang belum tersampaikan bisa terwakili dengan tanya jawab. Jadi mendidik anak itu dengan dua hal. Dengan apa? Jadi alat pendidikan dalam anak itu ada namanya basyiron wa nadhiron, itu ya. Pendidikan dalam Islam bagi anak ada dua poin yang harus kita jaga. Basyiron memberikan kabar gembira dan nadhiron memberikan peringatan, ya. Memberikan peringatan. Nah, kalau tadi kita tidak hanya mengedepankan kelembutan, ya kelembutan atau kita sering basyir saja, tapi nggak nadhiron memberikan peringatan, nggak tegas, nah maka dia tadi tidak tumbuh menjadi anak yang tangguh. Tapi kalau seimbang antara basyir memberikan kabar gembira dan nadhir memberikan peringatan, artinya basyir apa? Basyir itu kita di samping kelembutan, ketika dia berprestasi, kita kasih reward, penghargaan. Itu penting untuk anak, Bu. Ketika anak berprestasi, kita kasih reward. Karena itu juga ajaran dalam Al-Quran. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, melanggar norma-norma agama misalnya, nadhiron kita perlu kasih ikop. Gitu. Kita perlu memberikan peringatan kepada anak. Nah di sini itu bagian dari bagaimana kita tegas kepada anak, ya. Tegas kepada anak dengan tidak kasar, ya, dengan tidak kasar yang akhirnya menimbulkan anak jadi keras kepala. Nah di sini. Jadi anak-anak yang tangguh itu, gitu ya, itu adalah anak yang tumbuh dari bagaimana hasil pendidikan anak yang memadukan antara pendidikan yang sifatnya basyiron wa nadhiron tadi, ya. Yang menghargai prestasi anak, ya, menjunjung tinggi prestasi anak, ya. Sebaliknya juga bagaimana ketika anak itu lalai dengan kesalahan-kesalahannya, kita tegas, nggak membiarkan. Contoh sederhana aja, gitu ya. Kalau kita merasa nyaman ketika anak itu misalnya kesiangan untuk sholat subuh, nah contohnya, gitu ya, akhirnya kita nggak nadhir, nggak tegas kepada anak. Kemudian sanksi-sanksi lain yang tentunya sanksi-sanksi juga sesuai dengan yang contohkan Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, mur auladakum bisolah. Perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Kalau mereka tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun dipukul. Nah dipukul ini bagian dari bagaimana Rasulullah tegas dalam mendidik anak. Kalau nggak mau sholat 10 tahun, pukul. Pukulnya seperti apa? Pukul dibolehkan dalam mendidik anak. Ini bagian dari ketegasan, tapi bukan kasar. Karena kalau kasar itu lebih kepada bawaannya emosi, gitu ya. Jadi kasar itu hasil dari karakter seseorang, atau mungkin karena kita berbicara tentang pendidikan anak, kasar itu karakter dari orang tua, ya, yang lebih berdasarkan emosional. Itu kalau kasar, lebih berdasarkan emosional dia, ya. Sehingga tindakannya kasar, kata-katanya kasar, ya. Ini berdampak kepada kelas. Tapi kalau yang namanya tegas, ya, tadi diperintahkan juga dalam Islam, pukul kalau dia nggak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Pukulnya seperti apa? Nah, ada kriteria cara pemukulan dalam Islam, ya. Mukul juga bukan mukul yang kasar, yang melukai, gitu kan. Pukul di tempat-tempat yang tidak melukai anggota tubuhnya, yang tidak bikin cedera. Yang tidak bikin cedera. Ini salah satu contoh melahirkan anak-anak yang tangguh, gitu kan. Anak-anak yang tangguh dengan tegas ketika mereka melakukan kesalahan, ya. Mereka melakukan pelanggaran, kita bersikap tegas, tidak kita diamkan. Nah, seperti itu, ya.
Dan kita lihat dalam ayat Al-Qur'an gini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ini pesan Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ajaklah seseorang ke jalan Tuhanmu dengan apa? Dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kenapa? Siapapun ketika mendapatkan pelajaran dengan cara yang kasar itu nggak akan mau. Contoh aja sederhana gini, Bu. Ketika anak-anak minta ajarin matematik, dia nggak ngerti-ngerti misalnya. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau dia nggak ngerti-ngerti diajarin udah gimana? Kira-kira kesel nggak? Kesel kan? Akhirnya kalau kesel, refleksi dari kesel itu ngapain? Marahin, marahin gitu kan. Nah ketika marah, kadang ada kata-kata yang buat akhirnya anak itu sedih gitu kan. Apa sih? Contoh misalnya, maaf ya Bu ini banget sih gitu ya, mungkin bahasanya apa yang namanya bodoh banget sih ya misalnya gitu kan. Akhirnya keluar kata kesel, bawa kesel. Ini anak kok kesel gitu kan. Akhirnya keluar bawaan dari kesel ini bodoh amat sih gitu ya. Diajarin nggak bisa-bisa. Ini ya secara tidak langsung kita sudah apa namanya memberikan dampak yang negatif kepada anak. Salah satu contohnya. Nah, tapi di situ ud'u ila rabbiki bil hikmah wal mau'izah itu dengan cara yang lemah lembut tapi juga tidak apa namanya menyampingkan ketegasan. Nah, gitu ya. Lemah lembut dan tidak menyampingkan ketegasan. Kayak gitu. Kayak apa namanya contoh juga ya. Jadi kalau anak laki-laki takut tikus gitu ya. Ada anak laki-laki takut tikus itu sederhana gitu ya. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan biar gak takut tikus ya itu dipertegas sama bapaknya. Caranya gimana Pak? Gitu kan. Apa? Gitu misalnya. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Termasuk yang perlu dididik itu bagaimana anak-anak itu biar tangguh juga, anak-anak yang tadi ya mandiri ya, nggak manja ya. Jadi bagaimana contoh tadi Pak Fadil menggambarkan nggak dijenguk segala macam. Sebenarnya ini bagian dari pendidikan anak itu biar mandiri gitu kan, biar mandiri. Anak saya juga Bu di Sukabumi jauh gitu ya, di Sukabumi. Jadi memang dia pulang sendiri gitu kalau pas ini karena kan jauh keseharian ya. Jadi kalau waktu yang ngambil rapot pasti kami datang ya kalau untuk ngambil rapot. Karena mikirnya setahun sekali ngambil rapot tuh harus datang walaupun jauh karena kalau ke Sukabumi kami berangkat dari sebelum subuh sampai rumah tuh malam. Kalau ke Sukabumi gitu kan. Tapi kalau liburan dia udah tahu, dia udah paham Umi Abi gak usah jemput karena capek gitu. Jadi dia pulang sendiri gitu ya. Hal-hal yang sifatnya mandiri ini harus kita jaga juga ke anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau anak-anak tuh rajin jangan ibu larang. Cuci piring segala macam gitu ya. Itu melatih kemandirian. Termasuk untuk melatih mandiri anak-anak Bapak Ibu. Rajin itu sulit ya kalau kita tidak biasakan sejak dini. Termasuk anak laki. Biasanya bapak-bapak yang rajin di rumah Pak Fadil jumlahnya banyak nggak? Sedikit, nah itu sedikit ya. Ini sedikit. Biasa bapak-bapak yang rajin di rumah itu sedikit gitu ya. Nah artinya anak-anak laki juga perlu kita latih gitu ya. Latih untuk membantu kita di rumah. Bagaimana Rasulullah juga membantu istri-istrinya gitu kan. Seperti itu, jadi kita biasakan. Dari sejak dini jadi anak-anak yang memang mandiri gitu ya. Sesuai dengan pendidikan Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Karena kalau dari ud'u ila sabili memang salah satu contoh lagi. Karakter Umar bin Khattab, kita tahu kan karakter Umar bin Khattab. Coba Umar bin Khattab itu kalau mau bertindak kan nggak pakai aling-aling kan, dengan karakter yang tegap gitu ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan pelanggaran kayaknya udah nggak sabar gitu kan Umar bin Khattab. Contohnya Arab Badui. Orang Arab Badui itu pernah pipis sembarangan di masjid ya kan, pernah pipis sembarangan di masjid. Melihat itu Umar bin Khattab rasanya udah pengen pukul, ya kan udah pengen pukul. Tapi kata Rasulullah jangan Umar gitu kan, jangan gitu. Nah di sini jadi bagaimana Rasulullah ingin memberikan pembelajaran ya. Ud'u ila rabbik ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Jadi sekali lagi lembut ini dalam artian ya tidak kasar tadi ya. Lembut dalam artian tidak kasar bukan berarti lemah gemulai ya. Gitu ya, bukan berarti lemah gemulai, tapi penuh kelembutan, santun gitu ya, sehingga nyaman. Dalam artian tadi kasar dan tidak keras kepala, tapi juga tidak menyampingkan ketegasan dari orang tua. Dan tentunya bagaimana agar iman itu kebiasaan-kebiasaan
ini menjadi sesuatu yang terus kita ingat. Kebiasaan-kebiasaan baik agar terus menjadi sesuatu yang kita ingat. Bagaimana kita mencontoh para sahabat ya. Sahabat, mengapa? Kan intinya gini ya, dari pertanyaan Pak Fadil yang kedua, agar istiqomah gitu kan, agar istiqomah. Jadi nggak hanya anget di awal, tapi setelah itu lupa. Yang membuat sahabat itu istiqomah itu apa? Yang membuat sahabat istiqomah dalam melakukan amal soleh, sehingga mereka menjadi khair umat yang terbaik. Kenapa? Karena mereka senantiasa zikrul maut. Zikrul maut maksudnya apa? Mereka khawatir ketika mereka melakukan kelalaian, ya, mereka melakukan satu kesalahan kemaksiatan, Allah mencabut nyawa mereka. Gitu. Jadi zikrul maut ya. Allah mencabut nyawa mereka dalam kondisi mereka tidak beramal soleh. Karena mereka ingat, wa innamal a'malu bil khawatim, karena amal itu tergantung di penutupnya. Nah itu yang membuat sahabat selalu termotivasi. Stabil Bu, Bapak, stabil karena amal itu tergantung di penutupnya. Ya Allah, kalau ternyata dalam kondisi ini Allah mencabut nyawa saya, kemarin-kemarin baik ya, ternyata di akhirnya nggak baik. Nah itu yang memotivasi para sahabat. Bahwasannya yang namanya ajal itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat ya, tidak mengenal usia ya. Kadang udah bau tanah tapi Allah berikan usia panjang, yang muda udah mati duluan ya. Nah, ini menjadi satu motivasi seperti para sahabat sehingga mereka terus istiqomah, khawatir dalam mengerjakan kejelekan, kemaksiatan, Allah mencabut nyawanya. Maka seperti itu ya. Zikrul maut menjadi hal yang sangat penting ya. Zikrul maut untuk meningkatkan keimanan. Mungkin itu kali ya Pak, mudah-mudahan terjawab. Dan yang terakhir, apa yang terakhir tadi ya? Oh iya, coba Ibu lihat di dalam surat Ghafir tadi ya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnilati ya wa man sholaha min abaihim ya. Jadi kalau kita lihat dalam surat Ghafir ini bahkan nenek moyang. Kalau nenek moyang berapa keturunan? Nenek moyang. Nenek moyang kita siapa? Kok pelaut? Iya dari nyanyi nenek moyang. Ini sekolah alam bukan? Aduh, kaget. Jadi nenek moyang kita itu berarti kan nenek moyang. Kalau nenek kan cuman mungkin di atasnya, tapi ada moyangnya. Berarti berapa keturunan tuh? Banyak gitu ya. Jadi nenek moyang termasuk keturunan Bu. Jadi masa-masa keturunan kita, bagaimanapun mungkin kalau tadi kata Papa 7 turunan atau lebih dari 7 turunan, selama dia masih keturunan kita, anak cucu masih keturunan kita, itu insya Allah bukannya dalam bahasa tafsirnya ya Bu, keluarga besar. Dalam bahasa keluarga besar. Tapi syaratnya satu Bu, mengikuti dalam keimanan. Gitu. Jadi nanti kalau keluarga besar itu mengikuti dalam keimanan dalam satu tempat, tapi yang nggak mengikuti dalam keimanan mungkin 1-2 ada yang nggak sama-sama, karena dia nggak mengikuti dalam keimanan gitu kan. Gitu. Yang mengikuti dalam keimanan bisa dalam satu tempat. Jadi kalau dibilang nenek moyang, berarti itu udah turunan yang keberapa, sama juga dengan anak cucu kita ya. Jadi berapa turunan itu akan bisa sama-sama di surganya Allah. Jangankan Bu berapa keturunan ya. Jangankan mungkin ibaratnya, jangankan mungkin ratusan keturunan misalnya. Teman aja Bu yang kita nggak ada hubungan darah itu bisa sama-sama di surganya Allah. Teman aja. Makanya pertemanan yang kekal di surga itu adalah pertemanan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau berteman sampai ke surganya Allah, bertemanlah dengan orang yang bertakwa. Dalam surat Az-Zukhruf apa? Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Teman karib pada hari itu, pada hari kiamat nanti, teman karib sebagian mereka itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Al-akhillah ini dalam bahasa kita bestie Bu. Jadi bestie ya. Teman dekat, teman kental. Nanti pada hari kiamat ini menjadi musuh. Sebagian mereka bagi sebagian yang lain. Saling nyalah-nyalahin. Dia masuk surga karena temannya. Tapi ada pengecualian ilal muttaqun gitu ya. Ilal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Pertemanan orang-orang yang bertakwa itu sampai ke surganya Allah. Makanya bersyukurlah ketika Ibu dihimpun oleh Allah dalam komunitas orang-orang yang soleh ya. Yang senantiasa mengingatkan untuk taklim, mengingatkan pengajian ya kan. Karena dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Ya kan? Demi masa semua manusia itu kan merugi. Pada hakikatnya kita merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
itulah yang tidak merugi. Ya, dalam surat Al-Asr yang menasehati dalam kesabaran dan kebenaran. Nah, itu Bu ya. Jadi sekali lagi jangankan yang masih ada hubungan darah keturunan kita gitu ya. Misalnya kayak Habib ya, Habib Umar gitu kan. Habib Umar kan dibilang keturunan Rasulullah, atau Habib Rizik misalnya kan masih keturunan ya, anak cucunya keturunan Rasul. Itu bisa gitu kan. Dalam satu tempat di surga Allah ya. Salah satu tadi keimanan. Keluarga aja, teman saja bisa, apalagi keluarga besar kita ya, walaupun udah jauh keturunannya. Itu Masya Allah Bu. Makanya di sini teman pun Bu bisa memberikan syafaat ya. Jadi teman memberikan syafaat karena itu bertemanan dengan orang-orang yang soleh. Bertemanan dengan orang-orang yang soleh. Karena ini jaminan Allah, teman-teman yang tidak berdasarkan ketakwaan nggak akan kekal, ya. Hanya dampaknya di dunia. Kan kita pengen teman-teman yang sampai akhirat, gitu kan? Insya Allah. Mungkin ini Bu ya, mudah-mudahan bisa terjawab.